Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Adina Dona Putri, NIM K1A01944, kelas R005, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah video mengenai permasalahan internasional untuk memenuhi UTS mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Dwi Hastuti SEMSC. Sebelum membahas konteks isinya, yuk kita cari tahu lebih dulu apa sih itu permasalahan internasional? Permasalahan internasional. Permasalahan atau nama lain dari konflik internasional merupakan konflik yang melibatkan antara negara-negara di dunia, baik itu negara yang masih berkembang maupun negara maju. Konflik ini bisa terjadi antara dua negara maupun lebih dan biasanya timbul karena salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya. Contoh konflik internasional pun sudah banyak terjadi di dunia internasional. Indonesia pun pernah merasakan konflik satu ini. Setelah mengetahui konsepnya, yuk kita cari tahu apa sih penyebab terjadinya hal tersebut. Banyak faktor yang mendorong terjadinya pertikaian, yaitu yang pertama terorisme, yang kedua budaya, yang ketiga wilayah teritorial, sumber daya alam, politik luar negeri, perebutan eksistensi, dan intervensi. Contoh konflik atau permasalahan internasional. Salah satu contohnya yaitu konflik Indonesia dan Timor Leste. Latar belakang permasalahan Indonesia dan Timor Leste. Konflik ini terjadi akibat klaim Timor Leste terhadap wilayah Indonesia. Klaim wilayah Indonesia ini dilakukan oleh sebagian warga negara Timor Leste. Adapun wilayah yang dimaksud adalah perbatasan antara Timor Leste dan wilayah Indonesia, tepatnya di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Timor Leste. Kronologi permasalahan pertama yaitu pemerintah Indonesia akhirnya mengambil keputusan untuk memberikan referendum atas nasib Timor Leste dan akhirnya dari hasil referendum tersebut, rakyat Timor Timur berkehendak untuk memisahkan diri dari Indonesia. Timor Leste dulunya adalah wilayah jajahan dari Portugis, namun pada tahun sekitar 1975-an, Indonesia menginvasi Timor Leste dan akhirnya menjadi wilayah negara Indonesia. Berbagai macam gugatan dunia internasional mengenai keabsahan invasi ABRI terhadap Timor Leste dipertanyakan. Pelanggaran HAM berat dan ringan menjadi suatu polemik di masyarakat internasional menjelang akhir tahun 1990-an atau tepatnya tahun-tahun menjelang 2000. Yang pada saat itu Indonesia mengalami krisis politik dan ekonomi pada tahun 1998 yang terkenal dengan sebutan reformasi. Kronologi selanjutnya yaitu situasi tersebut dimanfaatkan oleh Jose Ramos Horta untuk meminta dukungan internasional guna menekan pemerintah Indonesia. Dan akhirnya, pada tanggal 30 Agustus 1999, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Habibie mengadakan referendum untuk Timor Leste dan akhirnya Timor Leste ingin memisahkan diri dari Indonesia. Namun, Timor Timur resmi merdeka dari Indonesia 20 Mei 2002 dan berganti nama menjadi Republik Rakyat Demokratik Timor Leste setelah menggabung menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kronologi selanjutnya yaitu persoalan kemerdekaan Timor Leste tentunya menjadi cabuk tersendiri bagi pemerintah Indonesia yang tidak mampu menjaga wilayah kedaulatan dan malah memilih opsi untuk memerdekakan Timor Leste. Persoalan disintegrasi Timor Leste dari Indonesia tidak selesai sampai di situ saja. Masalah pelik yang sering muncul yakni masalah perbatasan.
Ada beberapa wilayah perbatasan antara Indonesia Timor Leste yang masih belum disepakati dan masih menjadi klaim antar kedua negara tersebut. Pemerintah Indonesia dan Timor Leste masih mempersoalkan masalah perbatasan antara kedua negara di atas lahan seluas 1.211,7 hektar yang terdapat di dua titik batas yang belum terselesaikan. Dua titik batas yang masih dipersoalkan antar kedua negara yaitu: yang pertama, wilayah di Desa Oepoli, Kabupaten Kupang, yang berbatasan dengan distrik Oekus, Timor Leste, dengan luas 1.069 hektar. Yang kedua, terletak di Bijaysuna, Desa Oben, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang juga berbatasan dengan distrik Oekus, Timor Leste, seluas 142,7 hektar. Wilayah perbatasan ini sering menimbulkan konflik antar warga perbatasan yang banyak memakan korban jiwa. Memang pada tahun 2005, pemerintah Indonesia dan Timor Leste bertemu di Bali untuk membahas masalah tapal batas kedua negara. Namun seiring berkembang isu politik dan ekonomi antar kedua negara, wilayah perbatasan masih menyisakan persoalan. Contohnya, pada Oktober 2013, pemerintah Republik Demokratik Timor Leste membangun jalan di dekat perbatasan Indonesia-Timor Leste, di mana menurut warga Timor Tengah Utara, jalan tersebut telah melintasi wilayah NKRI sepanjang 500 meter dan juga menggunakan zona bebas sejauh 50 meter. Selain itu, pembangunan jalan oleh Timor Leste tersebut merusak tiang-tiang pilar perbatasan, merusak pintu gudang genset pos penjagaan perbatasan milik Indonesia, yang memicu terjadinya konflik antara warga Nelu, Indonesia dengan warga Leol Batan, Timor Leste pada Senin 14 Oktober 2013. Kronologi selanjutnya yaitu eskalasi konflik semakin meningkat setelah terjadi insiden penggiringan 19 ekor sapi milik warga Indonesia yang diduga digiring oleh warga Timor Leste masuk ke wilayah mereka. Selanjutnya, 10 warga Indonesia didampingi 6 anggota TNI Satgas Pamtas masuk ke wilayah Timor Leste untuk mencari 19 ekor sapi tersebut. Konflik tersebut bukan pertama kali terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste. 1 tahun sebelumnya, konflik juga terjadi di perbatasan Timur Tengah Utara Okusi. Bentrokan dipicu oleh pembangunan kantor pelayanan bea cukai, imigrasi dan karantina di zona netral yang masih disengketakan, bahkan dituduh telah melewati batas dan masuk ke wilayah Indonesia sejauh 20 meter. Sejarah panjang permasalahan konflik tapal batas dapat dikelompokkan dalam 5 periode. Periode pertama yaitu masa kolonialisme. Masa ini dimulai pada tahun 1701 sampai 1945, di mana pada saat itu Belanda menjajah Indonesia dan Portugis menjajah Timor Leste. Sebuah masa di mana disepakati delimitasi dan demarkasi yang ditandatangani pada tanggal 1 Oktober di Belanda. Periode kedua yaitu pasca kemerdekaan Indonesia. Indonesia telah merdeka dan memiliki hak untuk mengatur dan mengelola seluruh wilayahnya. Tetapi pada masa ini Pulau Timor bagian timur masih berada di bawah kolonialisme Portugis. Pada periode ketiga yaitu integrasi Timor-Timor. Periode ini terjadi pada tahun 1975 sampai 1999 di mana pada periode ini kepemilikan wilayah berubah dari kolonial Portugis menjadi milik Indonesia. Dimulai dari revolusi anyelir oleh Fratellinya menyebabkan bangsa Portugis meninggalkan Timor-Timur. Periode keempat yaitu pra-kemerdekaan yang dimulai pasca referendum Timor-Timur pada tahun 1999 sampai 2022. Pada masa ini, UNTAID dan Indonesia membentuk Joint Border Committee atau JBC untuk melakukan penetapan wilayah perbatasan untuk kedua negara. Pada periode kelima, yaitu kemerdekaan sebagai negara yang berdaulat dimulai dari tahun 2002 hingga saat ini. Penegasan batas wilayah kembali dibuat oleh kedua negara karena UNTAID tidak lagi memiliki peran sebagai wakil dari pemerintah Timor-Timur.
Upaya kedua negara untuk menentukan batas wilayah adalah dibentuknya subkomite yang berada pada level teknis penegasan tapal batas negara yang disebut dengan Technical Subcommittee Border Demarcation Regulation atau disingkat dengan TSC BDR. Penyelesaian permasalahan sengketa perbatasan antara Indonesia dan Timur Leste. Pemerintah Indonesia dan Timur Leste akhirnya menyepakati penyelesaian sengketa perbatasan darat. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Wiranto, serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis Republik Demokratik Timur Leste Sanana Gusmao di kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Senin 22 Juli 2019. Baiklah, tibalah kita sekarang di akhir video. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga video yang saya paparkan dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua orang. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.